Halo guys, welcome back. Nah, kali ini kita tidak akan reaction atau nge-review video, tapi kita akan mengulas tentang pemberitaan yaitu diblokirnya aplikasi TikTok dari Amerika Serikat. Nah, teman-teman mungkin menganggap pemblokiran dari Amerika Serikat ini ya mungkin ini pemblokiran untuk Amerika, bukan untuk kita negara Indonesia. Tapi kita sebagai pengguna TikTok kita harus tahu juga nih apa sih yang melatar belakangi sehingga Amerika Serikat akan memblokir TikTok, dan apa sebenarnya latar belakang dari pemberitaan akan diblokirnya aplikasi TikTok ini. Seperti kita ketahui, antara Amerika Serikat dan juga China ini sering terjadi konflik, di mana berawal dari konflik perang dagang. Setelah itu ada konflik ditutupnya konsulat di China dan juga Amerika Serikat, dan kali ini konflik yaitu pertarungan media elektronik atau aplikasi elektronik yaitu TikTok, di mana TikTok ini merupakan aplikasi keluaran dari China. Pada beberapa hari yang lalu yaitu keluar pemberitaan bahwa Trump akan memblokir TikTok dari negara Amerika Serikat. Alasan Trump memblokir TikTok ini yaitu dikarenakan Trump menganggap aplikasi TikTok ini tidak memiliki keamanan data yang cukup kuat, sehingga Trump takut data-data pengguna di hari Amerika Serikat ini akan bocor ke pembuat dari aplikasi TikTok itu sendiri. Dan dalam rentang waktu yang lalu juga dikatakan bahwa perusahaan Microsoft yaitu dari Amerika Serikat mengatakan akan mencaplok aplikasi TikTok dari China ini. Dan awalnya Microsoft akan mencaplok itu hanya sekitaran 30% TikTok China ini. Namun Trump meminta Microsoft ini tidak hanya mencaplok 30%, tapi harus secara keseluruhan, karena juga bisa memberikan income atau pemasukan untuk Amerika Serikat nanti, yaitu bisa diberikannya pajak nanti, atau juga bisa adanya kebijakan-kebijakan untuk TikTok di Amerika nanti. Dan sebenarnya ini kenapa menjadi perhatian juga bagi masyarakat di belahan dunia, dimana sebelumnya India juga memblokir aplikasi TikTok dari Cina dan juga aplikasi-aplikasi dari Cina, sedangkan tidak begitu diperhatikan oleh masyarakat luas. Seperti yang kita ketahui bahwa hubungan negara Amerika Serikat dan Cina ini sering terjadi konflik, dan mereka merupakan dua negara yang sangat dipertimbangkan untuk perekonomian di seluruh negara di dunia. Dan juga data yang saya dapatkan dari CNBC Indonesia yaitu dikatakan bahwa pengguna TikTok secara global itu ada 800 juta orang, dan dari Amerika Serikat yaitu terdapat 100 juta orang pengguna TikTok. Berarti kalau seandainya TikTok ini diblokir dari Amerika Serikat, 100 juta dari 800 juta di seluruh dunia, otomatis TikTok ini akan berkurang pemakaiannya atau penggunanya, dan juga mengurangi nanti pemasukan atau pendapatan dari TikTok dari Cina ini sendiri. Dan juga ketika Microsoft ini mau mencaplok aplikasi TikTok di Cina, Trump memberikan rentang waktu yaitu sampai 15 September 2020. Di sini Trump memberi rentang waktu, jika tidak selesai juga kesepakatan ketika 15 September 2020 nanti, maka aplikasi TikTok ini resmi akan diblokir di Amerika Serikat. Nah, dari informasi dan data-data tadi, mungkin kita sebagai masyarakat negara Indonesia mengatakan ini bukan urusan kita, karena itu adalah urusan antara Amerika Serikat dan juga China. Tapi di sini satu hal yang menjadi perhatian bagi saya adalah jika seandainya TikTok aplikasi China ini dikuasai oleh Microsoft dari Amerika Serikat, kemungkinan kita sebagai pengguna TikTok tidak bisa lagi menikmati TikTok seperti saat sekarang ini, yaitu dengan musik. Apapun yang kita gunakan bisa kita gunakan untuk video, apapun bentuk video kita bikin itu bisa di-upload. Jika Microsoft sudah menguasai yang namanya TikTok, di mana Microsoft ini adalah perusahaan yaitu berbasis software juga hardware, kali ini dia merambah ke bagian aplikasi gitu. Jadi mungkin akan ada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Amerika nanti, itu contohnya tidak boleh menggunakan sembarang lagu, atau kita harus memberi musik ataupun lagu dari orang bersangkutan, atau diterapkannya namanya copyright untuk video-video dari musik nanti, atau ada beberapa lagu yang tidak boleh kita gunakan, atau ada beberapa elemen-elemen yang harus kita beli atau berbayar seperti aplikasi-aplikasi buatan dari Amerika itu sendiri. Jadi menurut teman-teman, kita sebagai negara Indonesia atau rakyat Indonesia, perlukah kita memperhatikan ini? Karena kita selaku pengguna, kita hanya tahu menggunakan, hanya tahu membuat konten, hanya tahu membuat orang bahagia dan juga membuat orang senang dengan hasil karya kita. Tapi perlu kita ketahui juga, jika aplikasi TikTok ini diberikannya kebijakan seperti adanya copyright, adanya pembatasan umur, contohnya ada juga pembatasan video, itu akan mengganggu kita sebagai kreator TikTok. Tapi dari sisi positifnya bisa kita lihat juga, mungkin kebijakan yang diberikan ini berdampak positif. Contohnya nih,
kita bisa mendapatkan uang dengan aplikasi TikTok ini seperti YouTube contohnya, adanya AdSense, ada juga monetisasi. Jadi bagi teman-teman yang lagi berkarya di TikTok juga bisa menghasilkan uang nantinya. Semoga aja dampak positifnya lumayan banyak dan dampak negatifnya tidak begitu banyak, sehingga kita sebagai pengguna TikTok bisa juga menikmati aplikasi TikTok ini. Karena seperti kita ketahui, seperti aplikasi Zoom, seperti Facebook juga dari Amerika Serikat, itu terlalu banyak kebijakan-kebijakan yang membuat kita sebagai pengguna begitu tidak suka, di mana yang namanya di Facebook ada dilarang posting foto ini, dilarang posting video ini, dilarang menggunakan kata-kata ini. Dan juga di Zoom kabarnya kita harus melakukan pembelian aplikasi atau pembayaran aplikasi agar kita bisa melakukan Zoom seperti awal dulunya. Dan seperti kita ketahui, negara Amerika Serikat ini adalah negara yang sangat pintar dalam mengolah perekonomian. Jadi menurut teman-teman bagaimana, apakah kita harus tinggal diam dengan kejadian ini, atau kita terima saja apa yang akan terjadi nantinya? Jika ini terjadi nanti, apakah kita tidak bisa lagi mengakses TikTok dengan gampang, atau aplikasi TikTok ini akan diambil secara keseluruhan oleh Amerika Serikat dan diakui oleh Amerika Serikat? Kita juga nggak tahu, karena Amerika Serikat adalah negara yang memiliki perekonomian sangat bagus juga. Tapi walaupun negara Amerika Serikat dengan perekonomian bagus, negara Cina juga tidak kalah perekonomian dari Amerika Serikat gitu. Jadi buat teman-teman, pantau terus pemberitaan tentang TikTok ini agar kita semua sebagai kreator TikTok tidak ketinggalan beritanya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, yaitu klik tombol merah di bagian bawah, dan jangan lupa like, share juga. Sampai jumpa di video berikutnya. See you and goodbye.